kita dirikan Institut Malboro Indonesia itu karena aspek independensi di dalam berpikir, kemudian juga memperoleh pendanaan, mengimplementasikannya untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Indonesia ini sudah menjadi target pasar dunia, dan kita mencoba di aspek kesehatan. Jadi kita kalau bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan kita sendiri dengan menggunakan sumber daya kita sendiri. Jadi sebenarnya yang berada di sini itu harusnya Prof. Sabarudin. Prof. Sabarudin adalah Ketua INDI, nanti Bu Seri kiranya Prof. Sabar belum datang. Belum datang. Oh, baru datang. Duluan saya sedikit dengan Pak Rektor. Gitu ya. Ini jadi nanti kita ingin mendengarkan dari Prof. Widodo apa yang menjadi bagian apa yang harus kita lakukan ya, untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Sesi yang terakhir ini tadi dipimpin oleh Dr. Bagio, itu adalah mendengarkan proposal beberapa teman-teman. Ada yang memang sudah jadi member ini, seperti Dr. Gatot tadi ini yang terakhir, tapi ada yang sebetulnya dana ini kita buka tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Prof. Sabar sudah membuat yang namanya SIPIMI, apa sih? SIPIMI, Sistem Informasi Penelitian IMI. SIPIMI. SIPIMI ini bisa diakses oleh siapa saja di dunia, dan mereka berhak melakukan penelitian dengan usulan dana tidak dibatasi di atasnya. Jadi, tapi akan dievaluasi apakah memang over budget atau tidak pas. Pak Rektor termasuk termasuk evaluatornya ya, Prof. Sabar ya? Termasuk. Jadi ada beberapa evaluator. Ada Prof. Maulani, Prof. Sabar, Prof. Widodo, kemudian apa lagi ya? Nah, beberapa tadi sudah menyampaikan, seperti Bu Siva tadi itu. Sangat berbunyi Bu Siva. Ini yang harus kita perbaiki sih, proposalnya kayak Bu Siva ini. Mengapa? Karena sangat akademik tuh. Nah ini jangan tidak lagi terlalu akademik. From bench to bedside, dari hulu ke hilir. Jadi harus mikirkannya itu mulai, misalnya problematika tadi apa dulu? Apa fatty liver ya? Fatty liver itu karena apa? Masalah malnutrition, salah nutrisi, salah dalam berperilaku makan, apa yang dimakan dan sebagainya. Nah, kita selesaikan dengan hidrogen dalam bentuk nanobubble hidrogen. Kalau Pak Kanedi ini pengennya harus bisa dibisniskan, karena kalau tidak bisa dibisniskan ya bisa jalan. Nah ini kita yang di akademik itu biasanya berhenti di situ. Jadi nanti apakah dalam bentuk ini di meja Bapak Ibu sekarang sudah ada toh hidrogen nanobubble? Ada ya. Nah ini adalah bagian yang nanti kalau perlu dinilai apa sejauh mana bisa menyelesaikan problematika fatty liver di Indonesia dibandingkan infus. Infus itu
persyaratannya banyak, harus ada apa itu paramediknya, harus ada dokternya, ada klinisnya, susah. Nah, gitu-gitu kira-kira Prof. Widodo yang sedang kita diskusikan. Jadi kita ingin lebih komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Prof. Sudiman, ada Prof. Sabar di belakang, Prof. Paul, siapa? Pak Dr. Bagio, ini juga foundernya Rahu, Pak Kanadi dan teman-teman sekalian. Jadi saya nggak bikin slide karena nggak sempat bikin gitu profil. Cuma saya mau cerita saja Bapak Ibu sekalian, dan juga saya sebenarnya lebih ingin berkenalan. Tadi alhamdulillah ada yang dari Makassar, ada yang dari banyak dari luar Jawa, dan tentu yang dari Jepang juga banyak. Yang dalam rangka perkenalan dan sekaligus karena nanti saya sebut, ya kebetulan saya jadi manajemen di UB, ya akan promosi UB juga kira-kira begitu. Jadi gini Bapak sekalian, saya itu alumni dari Jepang, ini banyak Prof. Sudiman, banyak dari Jepang juga, Pak Sabar juga. Nah setelah saya punya kesempatan mengunjungi beberapa negara termasuk Cina itu luar biasa, negara maju sekali. Tetapi saya masih belum bisa melihat ada orang setertib orang Jepang. Negara manapun yang maju-maju juga, mau Amerika, Australia, sekarang China yang begitu besar. Tapi dari segi karakteristik orangnya, ya, culture-nya, orang Jepang masih nomor satu, orang yang paling tertib. Itu bisa kita lihat kalau kita baru landing dari pesawat di bandara, itu kelihatan bedanya. Kalau begitu di Jepang orangnya semuanya diam, antri, tapi itu tidak di negara lain. Nah, fenomena ini, ya biasanya orang kan, oh ini mungkin budaya, kebiasaan yang diajarkan atau instrumental yang mendukung. Tapi di sisi lain bisa jadi ini juga karena faktor ya lingkungan yang ada dalam individu itu yang kemudian menciptakan pola ekspresi gen yang kemudian di-maintain di dalam tubuh, dalam keluarga, kemudian dalam suatu komunitas besar. Nah buktinya apa? Buktinya itu kalau orang Jepang itu bisa tertib di negaranya, tapi kalau orang Jepang itu tinggal di Indonesia, ya sama seperti orang Indonesia, kira-kira begitu. Saya punya teman lucu itu, dia udah lama tinggal di Indonesia. Jadi kalau pulang ke Jepang, itu juga kadang-kadang nyerobot di biaya cukai macam-macam, overweight di pesawat, dia nyogok ke maskapai, itu sesuatu yang biasa. Begitu. Dia melakukan karena dia sudah biasa di Indonesia, jadi ikut budayanya. Nah kemudian kenapa orang berubah behavior? Itu ada beberapa hal, itu masuk lingkungan, dan lingkungan itu bisa juga karena faktor makanan. Nah, karena makanan yang dimakan terus-menerus, dia akan mempengaruhi pola lingkungan yang ada di dalam tubuhnya. Karena tubuh kita itu kan lingkungan besar sebenarnya, bagi mikroba. Kita individu, tetapi sebenarnya kita ini seperti sebuah ekosistem besar. Karena di dalam tubuh kita hidup banyak sekali mikroba, dan bahkan jumlah mikroba dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada sel kita sendiri. Nah ini kita balik ke sebuah cerita bahwa ada sebuah publikasi di Nature beberapa tahun yang lalu. Di Nature itu meneliti tentang pemanis buatan. Kalau nggak salah ada 3, saya lupa.
Di antaranya itu aspartam, mungkin sorbitol, mungkin satunya saya lupa. Nah, pemanis buatan ini biasanya orang mengkonsumsi pemanis buatan ini karena dia menghindari diabetes. Nah, kan gitu biasanya. Orang menghindari diabetes mengkonsumsi pemanis buatan. Tetapi di Nature itu disampaikan bahwa pemanis buatan itu ketika dikonsumsi seorang masuk di dalam usus kita, kemudian di usus kita itu ada mikrobanya, dan mikroba itu